Ada sebuah keluarga yang suaminya sudah 10 tahun di penjara. Ketika mendekati masa pembebasannya, sang suami menuliskan surat kepada istrinya. Istriku tersayang, 3 bulan lagi saya akan dibebaskan dari penjara. Jawablah suratku ini jika memang engkau masih menerimaku di rumah. Tetapi jika tidak, saya tidak akan pulang. Lalu si suami melanjutkan dalam suratnya, kalaupun engkau tidak sempat menulis surat untuk membalas suratku ini, pada hari pembebasanku, aku minta agar engkau mengikatkan sebuah pita kuning di pohon mangga di depan rumah kita, supaya ketika saya melewati rumah kita dan melihat pita kuning di pohon mangga itu, saya pasti akan masuk ke rumah. Tetapi jika tidak ada pita kuning di pohon mangga itu, saya akan meneruskan perjalanan saya, dan saya tidak akan pernah lagi mengganggu kalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. 3 bulan berlalu dan tibalah hari pembebasan sang suami keluar dari penjara. Sampai dengan hari ia meninggalkan penjara, istrinya tidak menjawab suratnya. Dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, sang suami berpikir, apakah saya pulang atau tidak? Apakah saya akan melewati di depan rumah saya atau tidak? Karena jika tidak, pasti akan sangat menyakitkan jika istri saya tidak menempatkan atau mengikat pita kuning pada pohon mangga itu. Antara harapan dan kecemasan, akhirnya si suami memutuskan, saya akan berani melewati depan rumah saya. Maka ia menumpang kendaraan yang bertepatan akan lewat di depan rumahnya. Semakin mendekat, rasa was-was, cemas, khawatir semakin menyerangnya. Lalu tibalah si suami di depan rumahnya dan ia melihat ke arah pohon mangga di depan rumahnya. Betapa terkejutnya sang suami karena pohon mangga itu telah dihiasi dengan banyak pita kuning, tidak hanya satu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, artinya bahwa sang istri menerima keadaan suaminya, kepulangan suaminya. Sang istri melakukan hal yang lebih dari yang diminta oleh sang suami, hanya untuk menggambarkan bahwa ia berkali-kali memaafkan sang suami dengan semua kesalahannya melalui ungkapan sekian banyak pita kuning yang diikatkan pada pohon mangga di depan rumah mereka.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Memaafkan itu melibatkan akal budi, daya ingat, kehendak dan kemauan, tahu dan mau, sadar penuh, mengampuni. Memaafkan itu memang tidak menyenangkan, tidak enak, apalagi memaafkan orang-orang dekat kita yang pernah mengecewakan atau menyakiti hati kita. Kalau orang-orang yang jauh di sana, dia menyakiti kita itu tidak terlalu terasa sakitnya. Tetapi orang yang sangat dekat dengan kita, yang sehari-hari bersama kita, ketika dia melakukan sesuatu yang menyakitkan untuk kita, ini sangat menyakitkan. Apalagi orang yang kita cintai, kita sayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mengampuni atau memaafkan orang yang dicintai itu sangat susah, sangat sulit. Apalagi jika ia mengkhianati cinta kasih kita, kebaikan perhatian kita. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bahwa memaafkan, mengampuni itu sangat mungkin. Sekalipun harus ada yang dikorbankan. Korban hati, korban perasaan, dan lain-lainnya. Ya, korban. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salah satu kecenderungan manusia adalah menghakimi orang lain. Karena itu dalam perikop Injil, beberapa kali Yesus mengingatkan kepada para pengikutnya, orang-orang banyak yang selalu ada bersamanya, termasuk para muridnya, orang-orang dekatnya, terkait dengan hal ini. Jangan menghakimi orang lain. Kita pernah mendengar dalam kisah yang lain ketika Yesus mengatakan, jangan seperti orang Farisi ahli-ahli Taurat itu. Balok di matanya tidak dia lihat, tapi selumbar di mata saudaranya itu yang terus dilihat-lihatnya. Kesalahan yang hebat yang dia lakukan itu tidak dia perhatikan. Tetapi kesalahan orang lain sekecil apapun itu dilihat-lihatnya, diungkit-ungkitnya, diulang-ulangi dalam cerita dan seterusnya. Begitu juga Yesus masih menyampaikan kepada para muridnya tentang bagaimana harus mengampuni dan memaafkan dalam bahasa-bahasanya yang lain, pada kesempatan-kesempatan yang lain, di perikop-perikop yang lain. Yesus mencoba menerangkan kepada para murid dan para pengikutnya bagaimana memaafkan, mengampuni. Termasuk bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus dihadapkan dengan seorang wanita yang berzina, yang diantar oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan maksud untuk menjatuhkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, jawaban Yesus bagi saya jawaban yang sangat cerdas, bijaksana. Ketika Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat yang terus bertanya kepada Yesus apa yang dilakukan terhadap wanita yang berzina ini, Yesus hanya menjawab dengan kalimat yang sangat singkat, barang siapa tidak berdosa, dialah yang melemparkan batu yang pertama kepada wanita ini. Karena Yesus tahu benar bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, bahwa semua manusia itu berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan batu kepada si wanita ini. Melalui kalimat yang singkat itu, Yesus ingin menyadarkan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita ini orang berdosa, kamu itu orang berdosa. Jangan gampang kamu menghakimi orang lain, lalu menghukum orang yang bersalah. Lihatlah dirimu dulu, perhatikan dirimu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kata-kata Yesus ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang hadir pada saat itu, pada peristiwa itu. Tidak hanya untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, tetapi juga untuk kita semua para pengikutnya sampai saat ini dan seterusnya. Kata-kata Yesus ini juga diperuntukkan bagi kita. Kalau Yesus saja yang tidak berdosa, dia mau mengampuni si wanita yang bersalah itu, ketika dia katakan kepada si wanita, tidak adakah orang yang melemparkan batu kepadamu, yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Kalau begitu aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, jika Yesus saja yang tidak berdosa mau mengampuni, apalagi kita orang yang berdosa ini. Saya teringat akan seorang psikoanalis, yaitu Lewis Basmedes. Dia mengatakan demikian, hal yang paling menyakitkan adalah memaafkan orang yang kita cintai yang menyakitkan atau mengkhianati cinta kasih kita. Artinya orang-orang dekat kita. Tetapi ingatlah bahwa orang yang mau dan mampu mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya adalah orang-orang yang paling sehat dalam hidup dan paling menikmati hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jika kita mau menjadi sehat, menjadi orang sehat, yang paling sehat dan menikmati hidup kita yang singkat di dunia ini, yang hanya sementara ini, jangan segan-segan untuk memaafkan. Memang susah, sulit, tetapi itu harus kita lakukan. Tujuannya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, tidak. Untuk kita dan untuk kebahagiaan sukacita hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari Yesus sendiri. Dan dari kisah cerita hari ini, bagaimana Yesus mengajarkan cara mengampuni dan memaafkan, berangkat dari membangun kesadaran akan kesalahan dan dosa dari setiap orang. Amin.